pesugihan, kawin dengan bunyai. Kalau kalian ditawarin pekerjaan, kerjanya cuman gituan di malam Jumat dengan wanita cantik dan dibayar sangat mahal. Kira-kira kalian bakalan terima atau tolak? Ya, halo selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang semuanya. Jumpa lagi dengan gua Ipul dari Mahasiswa Siluman. Kali ini aku ada cerita tentang pesugihan. Jadi ada 3 orang pemuda yang mencari pekerjaan. Dan entah bagaimana caranya akhirnya mereka terjebak dengan pesugihan kawin dengan bunyai. Sekarang aku mau tanya dulu nih, kalau kalian ditawarin pekerjaan, kerjanya cuman gituan di malam Jumat dengan wanita cantik dan dibayar sangat mahal, kira-kira kalian bakalan terima atau tolak? Tulis di kolom komentar ya. Jadi singkatnya 3 pemuda ini menerima pekerjaan tersebut. Dan ya, dia dapat kenikmatan dan juga dapat kekayaan yang sangat banyak. Tapi tentu saja ada resiko yang harus dia bayar. Dan bayarannya itu sangat-sangat mahal. Cerita ini kami dapatkan dari thread Payung Hitam. Terima kasih kepada admin Payung Hitam yang sudah mengizinkan kami untuk mengangkat kisah ini. Penasaran dengan ritualnya seperti apa? Langsung saja mari kita mulai kisahnya. Seperti biasa, gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Jadi cerita ini berawal dari desa kecil di Indonesia. Danu adalah pemuda pengangguran yang kerjanya waktu ada panggilan saja. Ya, mungkin seperti ada orang mau pasang pipa, gali tanah, sambung kabel, dan lain sebagainya. Karena desanya yang kecil, lapangan pekerjaan sedikit banget cuy. Dan ditambah lagi, Danu cuma tamatan SD. Dan itu memang mereka yang memilih untuk gak lanjut berpendidikan. Malahan teman Danu yang bernama Rian justru gak pernah makan bangku sekolah. Jadi memang di desanya itu, Mas Danu ini banyak sekali pemuda yang nganggur dan kerjanya serabutan. Mungkin karena faktor lingkungan berpengaruh untuk gak lanjutin pendidikan juga kan. Jadi suatu saat ada panggilan pekerjaan nih yang lumayan menjanjikan buat Mas Danu dan 2 orang temannya, yaitu Mail dan Rian. Jadi tawaran ini disampaikan dari seseorang sepuh desa. Bisa dibilang ya orang yang dieluh-eluhkan karena beliau ini adalah tokoh agama atau ahli agama lah. Ya panggil saja sepuh ini Mbah AR. Jadi waktu itu tahun 2000-an, waktu Mas Danu masih jadi bujangan. Awalnya Mas Danu lewat depan rumah Mbah AR. Disitulah dipanggil lah Mas Danu yang awalnya cuma disuruh buat betulin pipa paralon di rumah Mbah AR yang bocor. Mbah AR ini laki-laki ya. Jadi setelah selesai kerja, Mbah AR ini ngajak ngopi sambil ngobrol-ngobrol dengan Mas Danu. Yang intinya Mbah AR ini nawarin buat kerja di tempat pengobatan tradisional. Cukup menjanjikan penjelasan dari Mbah AR ini karena Mas Danu juga butuh pekerjaan. Akhirnya tanpa babi bu, Mas Danu langsung terima tawaran itu. Besok setelah sholat Jumat, ajak teman-temanmu ya, kita pergi ke sana biar Mbah kenalin sama pemilik pengobatannya. Jadi setelah pamit, Mas Danu langsung menyampaikan ajakan Mbah AR ini ke temannya yaitu Mail. Kemudian disusul jalan berdua ke rumah Rian. Kita akan mencoba menceritakannya dari sudut pandang Mas Danu, biar kalian lebih masuk ke dalam isi ceritanya. Memang apa aja kerjanya Nu? Terus berapa lama kita bakal kerja? Gajinya berapa? Tanya si Rian waktu aku baru sampai di rumahnya untuk ajak dia kerja. Aku belum dijelasin sih, tapi itu bisa dijelasin nanti di tempat kerjanya lah. Yang penting kamu mau apa enggak? Yang namanya kerja udah pasti dibayar lah Mail. Habis ini kita ke tempat Rian. Ya udah, yuk aku ikut deh. Kapan lagi, ya kan? Daripada nganggur. Jadi setelah itu, barulah kita samperin Rian di rumahnya. Dan aku ngejelasin kayak apa yang aku jelasin ke Mail tadi. Rian sama semangatnya dengan aku dan juga Mail. Kami akhirnya sepakat untuk bertemu dengan Mbah AR esoknya setelah sholat Jumat. Ya ampun, kalian jalan kaki? Sambut Mbah AR dari dalam rumahnya yang lihat aku, Rian, dan Mail di depan rumahnya.
Jadi kami baru saja selesai sholat Jumat saat itu. Jauh loh lokasinya. Maksud saya bawa kendaraan supaya saya bisa antar kalian. Jelas Mbak HR yang sedikit kebingungan. Akhirnya karena Mbak HR gak mungkin ikut jalan kaki dan beliau pun gak punya kendaraan, kami diberi secari kertas berisi alamat yang beratasnamakan Ibu Nining. Jadi kami disuruh untuk mencari lokasinya sendiri. Ya bagaimanapun kami harus tetap berangkat. Mbak HR juga nitipin kita satu surat, tanda kalau kita mau kerja di tempat Bu Nining. Mau gak mau kita harus berangkat ke sana dengan usaha sendiri karena katanya perjalanan ke sana memakan waktu sekitar 2 jam. Nah, jadi setelah mikir akhirnya kita sepakat tuh. Udahlah, kita numpang mobil pickup aja gitu kan, yang searah lah kira-kira jalannya. Akhirnya kita numpang mobil tuh. Dan waktu sudah sampai di lokasi sesuai arahan dari Mbak HR. Di situ kita sedikit ngobrol sama supirnya. Dan dia bilang kalau desa ini masih masuk ke dalam, cuman jalan setapak menuju ke sana. Akhirnya kami terpaksa harus turun dan jalan lumayan jauh ke dalam. Sempat terbesit di pikiran kami, siapa yang mau datang ke sini untuk berobat, apalagi kerja. Lokasi yang masuk ke perkebunan dengan jalan yang sempit pula, sangat jauh dari pemukiman warga. Jadi gak lama kami lihat ada bangunan seperti perumahan yang aku kira itu awalnya pondok pesantren. Yap, betul. Inilah lokasi kami bekerja. Tapi bukan pondok pesantren. Ya, cuman bangunan aja yang serupa. Nah, kami mengetuk pintu bangunan itu dan menanyakan kejelasan alamat ini dengan seseorang yang membukanya, entah siapa itu. Apa betul ini yang dimaksud Mbah AR? Dan ternyata betul. Jadi akhirnya sore itu kami sampai juga setelah perjalanan jauh. Jadi orang itu akhirnya memanggil Bu Nining. Dan setelah itu kami menjelaskan kedatangan kami dan memperkenalkan diri, memberi kertas titipan Mbah AR dan langsung dipersilahkan masuk oleh Bu Nining. Ini tempat apa ya? Pondok ya? Bukan Nang, ini tempat berobat, tapi bukan pengobatan medis. Di sini ada pekerjaan untuk kami kan Bu? Kira-kira pekerjaan apa ya? Iya betul, tapi sebelumnya apakah kalian sudah menikah? Masih berjaka maksud saya. Aku, Rian dan Mail agak terkejut. Kenapa hal seperti itu yang dipertanyakan? Iya Bu, masih. Memang kenapa ya? Intinya, jadi Bu Nining menjelaskan itu cuma sekedar persyaratan untuk kerja di sini. Dan setelah itu kami diajak berkeliling tempat tersebut dan dijelaskan di sini pekerjaan kami hanya jadi pelayan. Pelayan apa ya? Aku awalnya bingung untuk melayani apa dan siapa. Akhirnya diajaklah kami ke lokasi lebih dalam dari lingkungan bangunan-bangunan yang menyerupai pondok pesantren itu. Bu Nining berhenti di depan ruangan kosong yang ternyata di dalamnya ada ruangan berpintu lagi, gelap dan remang-remang. Cuman mengandalkan cahaya lilin di beberapa sisi ruangannya. Jadi saat itu kami dipersilahkan duduk. Dan Bu Nining juga mengetuk pintu kamar tersebut. Dan di ruangan itu, lu tahu nggak? Muncul seorang perempuan berkerudung hitam, tapi bukan kerudung muslim gitu. Jadi kayak sekedar kain yang menutupi kepala tanpa tersibak sedikit pun. Dan dia dipanggil Nyai. Nah, perempuan itu perlahan duduk di hadapan kami. Kami nggak bisa ngelihat jelas wajahnya, tapi kami bisa tahu kalau perempuan itu masih muda dan terlihat dari kulit kencangnya di bagian bahu yang sedikit terlihat. Jadi gini posisinya, wanita itu cuma pakai jarik yang menutupi bagian tubuhnya itu dari dada sampai ke lutut. Ya lu tahu kan? Dan Bu Nining akhirnya dia menjelaskan inti dari pekerjaan kami ini. Jadi ternyata kami diminta melayani perempuan itu layaknya suami istri. Maksudnya apa tuh? Kami terkejut dong awalnya. Karena ini tuh betul-betul kita bertiga yang melayani perempuan itu secara bergantian. Apakah ini sebuah rezeki atau sebuah bencana gitu kan? Dan kata Bu Nining, kami akan dibayar dengan jumlah yang lumayan besar. Dengan menyetubuhi perempuan itu,
Bu Nining juga mendapatkan kesempatan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan kesembuhan dari penyakit santet yang zalim. Jadi Bu Nining juga menjelaskan ya bahwa beliau sangat anti dengan santet. Justru dirinya malah prihatin dan kasihan dengan pasien-pasien yang korban santet. Semua kemampuan Bu Nining ini katanya berasal dari sosok Nyai itu, perempuan yang ada di depan kami. Jadi setelah mendengarkan penjelasan dari dia, aku mempertimbangkan, tapi lebih banyak setuju daripada enggaknya sih. Ya mau gimana lagi, cuman beberapa keanehan saja yang bahkan gak bisa menggoyahkan ketekatanku untuk menyetujui tawaran ini. Mulai dari gaji, tubuh perempuan yang kelihatannya betul-betul seksi dan sangat menggoda. Kami siaplah melakukan apapun, kami bertiga pun sepakat. Dan setelah itu Bu Nining menanyakan usia kami. Rian lah yang paling tua di antara kami. Jadi malam itu juga deal. Langsung dipersilahkan kami melakukan hubungan intim dengan perempuan itu secara bergantian di depan kamar di ruangan itu. Aduh, coba deh kalian bayangin. Dari Rian, kemudian aku, lalu Mail, dan kalian tahu lah ya kayak apa hubungan suami istri. Jadi aku gak perlu perdetail lagi. Cukup kalian bayangkan saja dan kalian berimajinasilah sendiri. Nah, jadi setelah berhubungan itu, aku ngerasa ada yang janggal. Tapi masih aku simpen sendiri perasaan ini. Karena waktu di kamar, aku lihat betapa cantiknya Nyai ini. Tapi setelah selesai, jadi aku sesekali mau ngebayangin lagi kan. Tapi justru yang aku lihat malah sosok yang sangat mengerikan. Tubuhnya hitam, tertutup bulu dengan wajahnya yang menyerupai wanita tua. Hah? Kami selesai di hari pertama itu kira-kira ya jam 1 atau jam 2 malam. Kita sudah disiapkan kamar oleh Bu Nining untuk istirahat setelah bekerja. Di sana, kami bertiga ngobrol sebelum tidur. Aku mengeluh soal apa yang aku bayangkan soal Nyai. Kenapa aku sama sekali gak bisa mengingat rupanya yang cantik itu. Dan ternyata begitu juga dengan Mail dan Rian. Mereka sama-sama sulit untuk mengingat sosok cantiknya. Tapi malah yang teringat sosok menyeramkannya. Dan di sini kami baru berasumsi kalau jangan-jangan Nyai bukanlah manusia. Jadi waktu itu kami berpikir, apa kita dijadikan suguhan ya untuk jin? Kita dijadikan tumbal untuk jin? Peliharaan Bu Nining? Bisa saja seperti itu kan? Aku merasa semakin yakin kalau sambil membayangkan rupa Nyai yang harusnya sangat cantik malah menjadi mengerikan. Kita takut, tapi kita bercanda nakal soal ini. Ah, kapan lagi kita dapat uang sebanyak ini? Lagian udah enak, dibayar juga kan? Iya sih Mail, kapan lagi ya? Udahlah, kita nikmatin aja pas di dalam kamar. Selesainya yang penting uang. Pulang ke desa bawa uang banyak. Udah kan, kurang apa lagi coba? Iya, udah mantep juga Nyai itu, cantik, seksi. Udahlah, gak usah dipikirin pas udahannya. Yang penting balik kampung kaya toh. Tutup Rian yang juga setuju dengan aku dan Mail. Jadi kami berpikir ya, masih bingung soal resikonya. Dan akhirnya besok paginya kita coba tanya tuh ke Bu Nining. Karena waktu itu Bu Nining menjelaskan sama seperti awal kita akan bekerja. Gak ada resiko apa-apa. Bu Nining hanya menekankan kembali bahwa yang kita lakukan justru bisa menutupi dosa. Itu hal yang lazim dilakukan. Dan kalau kita misalnya mau berhenti dari pekerjaan ini, kita sendiri yang harus mencari penggantinya. Dengan syarat yang sama, yaitu laki-laki perjaka dan belum menikah. Jadi pekerjaan ini cuma bisa dilakukan pada hari Jumat saja. Jadi waktu kita mau melakukannya, ya lakukan. Nanti kita dibayar. Tapi kalau sudah gak mau melakukannya seperti yang tadi dibilang, harus dapat pengganti dari kita. Susah juga sih. Soal umur, Nyai yang buat aku terkejut. Sebetulnya, Nyai berumur ratusan tahun. Nyai bukanlah manusia. Bu Nining menjelaskan itu semua dengan gamblang, tapi meyakinkan kami juga kalau Nyai bukanlah jin yang suka menakut-nakuti atau mengganggu.
Nyai cuma butuh kasih sayang lelaki perjaka. Supaya Nyai bisa memberikan kekuatan untuk Bu Nining untuk menyembuhkan orang-orang dari jeratan teluh dan juga santet. Jadi setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Nining, aku kayak ngerasa berat ya buat tanya soal sosok hitam berbulu lebat yang selalu terlintas di pikiran kami. Tapi aku mengurungkannya karena Bu Nining terlihat menghormati sang Nyai. Nah, jadi singkat cerita, kami akhirnya memutuskan untuk pulang ke desa dan diperbolehkan oleh Bu Nining. Saat pamit, kami dititipkan kantung kecil putih untuk Mbah AR dari Bu Nining. Dan pesan Bu Nining untuk kami yaitu, jadi kalau kami mau datang kembali, datanglah. Bu Nining siap membayar kami dengan bayaran yang sama atau bahkan lebih. Tapi ingat, hanya bisa dilakukan di hari Jumat. Jadi di perjalanan pulang, aku iseng buka kantung yang diberikan untuk kami. Dan betapa kagetnya, ternyata kantung itu berisi emas cuy. Berbentuk batu tapi gak beraturan. Nah, jadi di arah yang sama saat kita pulang, kami cek tuh ke toko emas dan meyakinkan itu emas betulan atau bukan gitu kan. Dan ternyata itu emas betulan. Aku betul-betul senang bisa kaya mendadak. Singkatnya akhirnya kami melanjutkan perjalanan pulang untuk mampir ke rumah Mbah AR. Karena Bu Nining juga menitipkan kantong putih kecil untuk Mbah AR. Tapi untuk Mbah AR, kantungnya ini agak ringan gitu. Jadi beda dengan milik kita bertiga. Nah waktu itu aku coba iseng tuh. Aku bingung karena isinya cuma setangkai bunga. Entah bunga apa itu. Jadi sampainya di rumah Mbak AR, kami tadinya mau tanya apa maksud bunga setangkai itu. Tapi karena ngerasa gak sopan sudah mengintip isi kantongnya, akhirnya aku mengurungkan niatku buat bertanya. Dan keesokan harinya, kami akhirnya menukar semua emas kami dengan uang. Ya karena udah dapat uang banyak, akhirnya kami langsung beli motor tuh. Tahun 2000-an yang lagi hits-hitnya dan itu beli secara cash coy. Bahkan uang itu tersisa untuk kami beli baju dan juga untuk pegangan untuk seminggu ke depan. Sejak saat itu setiap hari Jumat kami rela dengan senang hati datang dari jauh untuk bekerja di tempat Bu Nining. Gimana lagi coba, udah enak dapat uang banyak. Tapi cerita ini belum selesai coy. Kami melakukan itu kurang lebih dalam waktu 2 bulan. Kami bisa membeli tanah. Dan setelah kami membeli tanah, kami mendapatkan kejadian-kejadian aneh dan gak nyaman. Jadi aku ngerasa kayak aku sangat cepat lelah gitu. Padahal aku tahu betul karena terbiasa kerja dari pagi sampai sore. Stamina aku juga terlatih untuk kuat. Tapi kok sekarang enggak gitu kan. Jadi baru beberapa menit beraktivitas, aku sering kelelahan. Padahal cuman beres-beres pekarangan dan aktivitas sehari-hari lainnya. Awalnya aku pikir kayak, oh mungkin karena aku sekarang kemanapun udah gak pernah jalan kaki kali ya. Namanya juga udah jadi wong sugih kan. Akhirnya aku jadi jarang sekali bertemu 2 temanku. Ya paling bertemu saat kami ke tempat Bu Nining di hari Jumat itu. Orang di rumahku, orang tua dan keluarga temanku gak ada yang tahu soal pekerjaan kami. Jadi mereka taunya tuh kami cuma mandor dan bekerja di pabrik gitu kan. Ini pesan dari Mbah HR juga yang menyuruh kita untuk gak buka mulut ke orang-orang soal pekerjaan kami. Jadi menurut Mbah HR, yang bisa dapat pekerjaan ini adalah orang-orang pilihan. Karena kami orang bersih, ada perasaan bangga dibilang seperti itu. Makanya kami nurut saja untuk tutup mulut. Jadi setelah beberapa bulan kemudian, fisik kami sama sekali gak sanggup untuk ke tempat Bu Nining. Kadang tuh aku datang sendiri, kadang cuma berdua atau bahkan temanku saja yang datang. Aku banyak makan karena aku sering kelaparan, tapi aku gak pernah ngerasa kenyang. Jadi aku bisa makan tuh 5-6 kali dalam sehari. Tapi semakin hari tubuhku malahan semakin kurus. Aneh banget gak sih? Gak sampai kurus banget sih, tapi dari sebelumnya kayak aku kelihatan lebih kurus lagi. Aku sempat periksa ke dokter untuk kontrol gizi, tapi tetap saja aku gak ada perubahan. Ya walaupun sudah diberikan pengarahan. Jadi karena putus asa menganggap penyakit ini serius dan gak wajar, aku mengajak Rian dan Mail untuk bertemu orang pintar.
Karena menurutku, jadi perasaan ini tuh ada hubungannya dengan pekerjaan dari Bu Nining. Jadi saat kami berobat ke orang pintar, kami sama sekali gak cerita soal Bu Nining. Karena ingat pesan dari Mbah AR. Jadi menurut penerawangan orang pintar ini, banyak banget anak-anak itu ikut kemanapun kami pergi. Bahkan mereka ada di sini sekarang. Anak-anak ini gaib. Mungkin kami gak bisa melihat, tapi Mbah orang pintar ini bisa melihatnya. Jadi menurutnya kira-kira ya jumlahnya 7-6 anak sedang duduk di belakang kami. Aku dan Rian kurang percaya. Akhirnya orang pintar ini merapal mantra pada segelas air. Lalu air itu dioleskan ke mata kami. Walau dalam mata tertutup, kami bisa melihat keberadaan mereka. Jadi betapa terkejutnya, yang dibilang orang pintar ini ternyata betul. Banyak banget anak-anak. Karena gak tahan melihat kengeriannya, aku langsung melotot dan sosok anak kecil itu hilang. Dari mana bocah ini? Tanya orang pintar tersebut dengan serius. Kami di situ masih diam 1000 bahasa. Setelah itu, orang pintar ini menjelaskan kalau anak ini bukan karena kami ketempelan. Anak-anak ini datang dan kondisinya terawat. Tepatnya, anak-anak ini sepertinya dipelihara. Orang pintar itu meyakini kembali. Apa kalian sengaja memelihara? Di situ kami betul-betul gak bisa ngejawab ya, walaupun sudah semakin di pojokan. Aku tetap gak mau mengungkap keadaan yang sebenarnya. Kami berlaga gak tahu menahu apapun. Dan karena kami bungkam, akhirnya orang pintar tersebut gak bisa bantu apapun, gak menemukan solusi apapun. Jadi anak ini adalah jin bertuan. Mereka bakal pergi kalau disuruh tuannya pergi. Orang pintar ini hanya bisa mengusir jin yang tak bertuan. Jadi orang ini gak tahu harus berbuat apa. Alasan kami cepat dan selalu lapar tanpa kenyang. Jadi ternyata tahu gak alasan kenapa kami cepat lapar dan tidak pernah merasa kenyang? Karena anak-anak itulah yang menyerap sari-sari tubuh dari kami, termasuk energinya. Ya, jadi selama ini kami makan juga untuk makan mereka. Menurut penjelasan dari orang pintar tersebut. Jadi karena gak ketemu solusinya, kita sepakat untuk udahlah kita pergi ke rumah Mbah AR aja untuk mengeluhkan kondisi ini gitu kan. Dan dari Mbah AR, akhirnya kami ke tempat Bu Nining untuk membicarakan lebih detail lagi. Di sini aku lumayan kesel ya dengan Bu Nining. Karena beliau gak pernah menjelaskan tentang bagian ini. Aku yakin banget anak-anak ini ikut karena tugas kami melayani Nyai. Mau marah pun sedikit agak segan. Karena kehidupan kita suka gak suka menjadi lebih makmur karena Bu Nining. Ya biarpun keadaan fisik kami bisa dibilang sangat miris. Akhirnya dengan santun Mbak AR menjelaskan protesan ini dan tunduk dengan Bu Nining. Kami bingung karena Mbak AR jauh lebih sepuh secara umur daripada Bu Nining. Tetapi biarlah, mungkin memang watak Mbak AR seperti itu. Dan dengan santainya, ternyata Bu Nining cuma bilang gini, bocah-bocah ini datang untuk menjaga kalian. Mereka gak berbahaya. Nah, dari penjelasan jelas berbeda dari yang dijelaskan orang pintar kemarin kan. Ternyata efek dari anak-anak itu betul-betul buat kami gak punya gairah hidup. Ini malah menuju fatal sih. Jadi aku akhirnya memutuskan untuk di hari itu juga aku ngajuin putus kontrak dengan Bu Nining. Aku mau memulai hidup yang normal lagi. Bu Nining setuju dengan syarat harus mencari pengganti kami. Karena tanpa pengganti kami, Bu Nining gak akan bisa melepas anak-anak tersebut dari kami. Jadi ternyata yang lebih mengejutkan menurut Bu Nining, ternyata anak-anak itu adalah anak hasil hubungan kami dengan Bu Nyai. What? Itu anak sendiri? Ya, jadi anak itu dihasilkan dari kami sendiri. Walaupun mereka bukan manusia, kami tetaplah bapak dari anak-anak tersebut. Wow. Kami pun berpamitan setelah dapat kejelasan. Mbah AR mencium kaki Bu Nining sambil meminta maaf soal keputusanku, yang membuat kami makin terkejut melihatnya. Jadi setelah sampai di desa, kami berunding kembali mengenai kelanjutan karena Rian dan Mail masih mau melanjutkannya, sedangkan aku sudah kapok.
Aku kembali ke rumah Mbak AR untuk membantu mencari pengganti. Karena aku pun ingin lepas dari bocah-bocah gak jelas itu. Dan aku akhirnya jarang bertemu dengan kedua temanku semenjak beda keputusan. Jadi karena beda pendapat itulah yang membuat kami sedikit risih satu sama lainnya. Setelah beberapa hari, Mbak AR akhirnya menemukan pengganti untukku. Sebut saja namanya adalah Wisnu. Kami akhirnya berangkat ke tempat Bu Nining bertiga. Dan sampainya di sana, Bu Nining menyiapkan segala untuk upacara pelepasan. Jadi setelah semalaman, tubuhku dimandikan dengan air bunga melati dicampur jeruk purut. Entah apalah maksudnya. Dan setelah selesai itu, aku dipersilahkan pulang. Jadi Mbak AR dan Wisnu itu udah pulang dulu ya dari hari kemarin. Makanya aku pulang sendirian. Ya akhirnya aku terlepas juga. Dan aku bertekad, udahlah aku gak akan pernah datang lagi ke tempat Bu Nining. Dan anak-anak ini gak sepenuhnya langsung menghilang. Penderitaanku yang selalu kelaparan ini masih berlangsung berbulan-bulan dan menghilang secara perlahan. Dan setelah 2 tahun, tubuhku akhirnya normal kembali. Staminaku kembali normal dan akhirnya aku bertaubat. Aku sadar perbuatanku itu salah dan aku memang betul-betul polos. Aku akhirnya mencari seorang ustadz untuk curhat tentang masalahku itu. Dan ternyata Pak Ustadz ini seolah tahu Bu Nining. Dia menjelaskan Bu Nining ini ternyata memang seorang pembuat aliran sesat, pemelihara jin, pesugihan, dan lain-lain. Jadi mengenai Mbak AR dan 2 temanku, kubiarkan saja begitu tanpa tahu kabarnya. Tapi 2 temanku ini masih jadi pelayan nyai. Sampai di tahun 2007 kayaknya aku dengar kabar Bu Nining diusir dari desanya. Ya mungkin ada kaitannya dengan aliran sesat ini dan diketahui oleh warga kan. Sampai akhirnya di tahun 2009 Mbah AR meninggal dunia. Entah karena apa, tapi memang beliau sudah sangat sepuh. Itulah cerita pengalamanku waktu muda dulu. Sekarang aku sudah taubat dan gak akan lagi mau mengikuti aliran gak jelas itu. Ya, jadi seperti itulah pengalaman dari Danu, Rian dan juga Mail saat mereka mengikuti ritual pesugihan kawin dengan Bu Nyai yang membuat mereka menjadi kaya, tapi tentu saja ada resiko yang harus mereka tebus. Dari beberapa kisah yang sudah pernah kita bawakan, yang namanya berhubungan dengan jin ataupun setan atau makhluk halus itu memang tidak ada yang happy ending cuy. Tetap aja sad ending. Jadi tetap ada resiko. Dan untuk melepaskan dari ikatannya itu juga sangat-sangat sulit. Dan dari kisah Mas Danu ini juga kita bisa menyaksikan bahwa melepaskan dari itu tuh sangat sulit. Syaratnya itu sangat banyak dibandingkan dengan ketika syarat untuk masuknya cuman syarat perjaka dan juga belum menikah. Itu sangat gampang kan. Tapi gini loh, apa ya, emang yang instan-instan itu gak bakalan bertahan lama sih cuy. Yang namanya kita mau kaya ya harus kerja, harus kecapek. Kalau gak mau capek, gak mau kerja ya siap-siap untuk masa depan yang miskin gitu. Yang instan itu ya cuma Indomie. Cuman di cerita ini juga tidak dijelaskan tentang harta bendanya bagaimana ya. Yang dijelaskan hanya resikonya itu ketika dia sudah mengalami fisik yang sangat drop. Karena memang makanannya itu sari-sarinya juga diambil oleh sosok anak-anak itu. Dan kita juga tidak dijelaskan bagaimana masa depan dari Mas Danu ini. Apakah dia sudah menikah atau belum, kita juga tidak tahu. Satu pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini adalah kalian harus tahu resikonya. Apapun yang kalian lakukan pasti ada resikonya. Apalagi sesuatu yang berhubungan dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Kenikmatan sesaat dan juga kekayaan sesaat itu sangat-sangat tidak sebanding dengan penderitaan yang akan kalian dapatkan. Percaya ataupun tidak, itu kembali ke pribadi masing-masing. Tapi semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Buat kalian yang punya pengalaman horor atau pengalaman mistis apapun, boleh banget kirimkan ke email kami yang ada di deskripsi, atau bisa juga via DM di Instagram @mahasiswa_seluman. Ya bisa saja kisah-kisah kalian bermanfaat untuk orang lain, terutama untuk orang-orang yang mungkin akan berada di posisi kalian. Seperti halnya Mas Danu. Jadi jika ada pemuda yang ditawarkan pekerjaan seperti Mas Danu ini, kalian pikir-pikir dulu ya. Pikir 1000 kali dan sebaiknya jangan dilakukan.
Ya mungkin itu saja dari gua. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.